Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah pembahasan soal SBMPTN tentang deret volta dan bilox, mencari bilox. Sesuai dengan komentar dari teman-teman untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan deret volta dan mencari bilox. Oke, jangan lupa seperti biasa like dan subscribe-nya dan juga loncengnya jangan lupa ditekan supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Kim UD. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai soal UMPTN tahun 1989 Rayon B. Nah, kode soal adalah 22. Oke, ini soal UMPTN ya, tahun 1989. Dari tiga logam X, Y, dan Z diketahui Y dan Z dapat membebaskan hidrogen dari larutan encer HCl. X dapat membebaskan Y dan dari larutan garamnya, dan hanya Z yang dapat membebaskan hidrogen dari air. Urutkan ketiga logam tersebut. Oke, saya buatkan trik asiknya teman-teman ya. Trik asik di sini saya tuliskan trik asik. Oke, saya tuliskan trik asiknya. Gimana trik asiknya? Oke, di sini kita tulis gini, seret gini. Posisi air itu di sini. Ini H2O. Posisi H itu di sini. Di sini kebanyakan terisi logam golongan 1A. Saya tulis 1A. Golongan 2A. Kemudian di sini nanti ada namanya Al, di sini nanti ada namanya Mn. Jadi ada 1A, 2A, Al, Mn air. Ini kalau saya buatkan cara menghafalkan saya tulis di warna biru 1, 2 anak laki-laki gitu ya. Anak laki-laki minum apa ini? Air. Minum air, terasa haus. Nah, cara ngapalkan gitu. Ya, cara ngapalkan 1, 2 anak laki-laki minum air haus. Nah, 1, 2 anak laki-laki minum air haus. Sekarang kita langsung ke soalnya. Gimana penggunaan trik asiknya ini? Oke. X dapat membebaskan Y dari larutannya. Ingat, sebelah kiri itu bisa membebaskan sebelah kanan. Logam di kiri dapat bereaksi dengan ion logam sebelah kanan. Ingat ya. Jadi kesimpulannya adalah logam kiri dapat mendesak. Mendesak itu artinya apa? Bereaksi. Logam kiri dapat mendesak ion logam kanan. Dan sebaliknya, logam kanan tidak dapat mendesak atau bereaksi dengan ion logam kiri. Ini poinnya harus penting juga difahami oleh teman-teman semua. Dari berbagai trik asik ini maka bisa kita simpulkan soal ini bahwa X dapat membebaskan Y. Berarti X itu letaknya sebelah kirinya Y. Berarti ini X, ini adalah Y. Dan hanya Z yang dapat membebaskan hidrogen dari air. Kalau ini HCl letaknya di sini. Berarti posisi X dan Y itu sebelah kirinya. Artinya sebelah kanannya dari air. Hanya Z satu-satunya yang dapat membebaskan hidrogen dari air. Maka Z posisinya sebelah kirinya si air. Maka jangan salahkan, Z itu paling kiri sendiri. Itu konsepnya. Urutkan ketiga logam tersebut berdasarkan daya reduksi yang menurun. Daya reduksi itu nama lainnya adalah reduktor. Semakin ke sana, maka reduktor semakin kuat. Reduktor semakin kuat. Berarti yang paling kuat siapa? Z. Yang paling lemah siapa? Y. Sekarang urutkan daya reduksi yang menurun. Kata-kata menurun berarti dari yang kuat ke yang lemah. Maka jawabannya adalah Z, X, Y.
Berarti jawaban adalah Z, X, Y. Karena semakin menurun. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Jangan sampai kebalik. Oke, lanjut. Soal UMPTN tahun 1989 rayon C, kode soal 45. Logam A dapat mendesak logam B. Oke, logam A dapat mendesak logam B dari larutannya. Logam C dapat mendesak logam B. Oke, saya tulis di sini ya. Saya tulis di sebelah atas ini. Logam A dapat mendesak logam B. Berarti posisi A sebelah kirinya B. Berarti ini A, yang sini adalah B. Logam C dapat mendesak logam B. Logam C berarti sebelah kiri, B sebelah kanan. Logam C tidak dapat mendesak logam A. Berarti karena tidak dapat mendesak, maka C-nya letaknya sebelah kanannya. Berarti ini C, yang ini A. Secara logika, maka yang paling kiri adalah A. Yang paling kanan adalah B. Yang di tengah-tengah adalah C. Urutkan potensial reduksi yang semakin negatif. Semakin negatif berarti semakin ke kiri. Ingat-ingat, semakin ke kiri itu semakin negatif atau semakin kecil. Ya, kalau semakin positif, semakin negatif atau semakin kecil berarti mudah diapain, masih ingat? Yaitu mudah dioksidasi. Kalau mudah dioksidasi, maka sebagai oksidator apa reduktor? Maka reduktornya semakin kuat, semakin ke kiri. Kalau nanti dikembangkan, semakin kuat. Sama dengan kasusnya ini, reduktor semakin ke kiri, semakin kuat. Urutkan yang semakin negatif. Berarti dari mana? Dari B ke C ke A. Berarti jawabannya adalah B, C, A. Artinya apa? Berarti yang B itu, yang A itu yang paling negatif ya. Urutkan dari ketika logam tersebut yang semakin negatif. Berarti jawabannya adalah yang paling negatif itu adalah yang A. Yang paling negatif A, kemudian C, B. Berarti B itu yang paling besar. Paling besar, kemudian C, yang paling kecil adalah A. Inilah jawabannya. Saya tulis gini. Oke. Semakin negatif dari ketiga logam. Berarti jawabannya adalah B dulu yang paling besar. Kemudian C, batu yang paling kecil adalah yang A. Bisa difahami. Lanjut ke soal mencari bilox. Nah, ini saya buatkan trik asiknya. Saya baca dulu. Bilangan oksidasi fosfor. Fosfor itu golongan berapa? Yaitu golongan 5. 5A ya. Paling rendah terdapat pada senyawa yang mana? Lah, kalau teman-teman nggak punya triknya, teman-teman akan mencari satu persatu. Saya buatkan trik asiknya, ya nanti bisa dilihat di link deskripsi ya tentang cara mencari golongan maksimum sama minimum. Masih ingat teman-teman trik asiknya? Saya buatkan trik asiknya, yaitu golongan 5A, nanti ada namanya bilog maksimum, ada namanya bilox minimum. Bilog maksimum, ada bilog minimum. Bilog maksimum triknya adalah itu sama dengan golongannya. Kalau minimumnya adalah golongan dikurangi 8 miliknya gas mulia. Karena dia golongan 5A berarti maksimum plus 5. Karena dia golongan 5, 5 kurangi 8 berarti berapa? Min 3. Yang diminta adalah bilangan fosfor yang paling rendah, berarti yang minimum. Berarti teman-teman harus mencari bilognya fosfor yang min 3. Oke, kita coba soal ini. Kita coba yang D ya. Kita coba. Ini total sama dengan 0. Cl min 1 berarti ini min 5. Berarti P-nya adalah plus 5. Berarti plus 5 adalah maksimum tertinggi. Berarti bukan ya. Oke, yang ini. Nah, total sama dengan 0. Ini adalah min 3. Berarti ini adalah plus 3. Juga bukan. Oke, coba kita ke jawaban yang A ya. Ini total sama dengan 0, B
BR itu min 1, H itu plus 1 berarti plus 4. 4 min 1 supaya 0 berarti ini min 3. Yang diminta adalah min 3 minimum. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Ternyata lebih gampang. Yang lainnya silakan dicoba ya. Oke, soal nomor 4. UMPTN tahun 1990 rayon C. Vanadium V dengan tingkat oksidasi plus 4 terdapat pada senyawa yang mana? Oke, teman-teman harus tahu misalkan saya punya H2SO4, kalau diionkan jadi apa? Jadi 2H plus sama apa? SO4 2 min. Berarti kesimpulannya total bilog dari SO4 itu adalah berapa? Min 2. Jangan seperti gitu. Contoh yang lain, nah, supaya nanti bisa ke sini ya. NH4Cl kalau diuraikan itu jadi apa? Jadi NH4 plus sama apa? Cl min. Berarti total NH4 ya, totalnya NH4. Oke. Total dari ini saya taruh lagi, saya buatkan lagi. Ini kalau diionkan menjadi apa? Yaitu NH4 plus. Yang ini jadi apa? Yaitu Cl min. Oke. Berarti total NH4 itu adalah plus 1. Yuk kita coba ke soal yang ini. SO4 tadi ini sama dengan 0. Ya, bilognya sama dengan 0. Oke, saya tulis dulu. Bilognya sama dengan 0. SO4 itu berapa? SO4 adalah min 2. SO4 adalah min 2. Oke, SO4 adalah min 2. O-nya min 2. Min 2, min 2. Berarti V-nya adalah plus 4. Padahal ya yang kita cari berapa itu? Adalah plus 4. Berarti jawabannya yang D. Coba kita cek yang lain dulu. SO4 di sini adalah min 2. Totalnya berarti V-nya plus 2. Salah ya? Nah, gitu. Yang ini total sama dengan ini min 3. Berarti V-nya adalah plus 3. Juga salah. Nah, jawabannya yang D tadi ya. Oke, yang ini total sama dengan 0. NH4 itu langsung aja plus 1. Ini, NH4 plus 1. Berarti O-nya adalah min 4. Berarti V-nya adalah berapa? Plus 3. Juga salah. Maka jawaban yang paling benar adalah yang D. Yaitu O itu min 2, SO4 min 2, berarti min 2 sama min 2, berarti min 4. Berarti V-nya mengimbanginya dengan plus 4. Maka jawabannya adalah yang D. Oke. Mungkin ada yang tanya yang B. Yang B, Cn itu min 1. Min 1 berarti ini min 6. K itu adalah plus 4, karena kalikan 4, berarti V-nya adalah plus 2. Ya. Oke, berarti jawaban yang lebih tepat untuk oksidasinya adalah plus 4 adalah jawaban yang D. Ternyata tidak sulit ya untuk mencari bilog. Yang penting teman-teman harus tahu konsep dasarnya mencari bilog. Kalau bentuknya ion, maka teman-teman harus mengionkan dulu supaya gampang. Contoh HCN, berarti H plus sama Cn min. Berarti total Cn itu adalah min 1. Gitu caranya ya. Oke. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan di-share ke teman kalian supaya manfaatnya semakin banyak lagi. Jangan lupa like dan subscribe serta komentarnya ya, supaya video ke depan semakin menarik lagi. Oke, kalau menginginkan materi ini silahkan dilihat di IG Game UD atau Soliu, silahkan di follow ya, atau di Twitter juga Game UD. Semoga teman-teman semakin bisa kimia, semakin suka kimia. Semoga juga nanti masuk PTN sesuai dengan impian dari teman-teman semua. Salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.